Taktik Ruben Amorim masih terus disorot karena dianggap punya banyak kelemahan. Salah satunya skema pressing tinggi yang menyulitkan para bek tengah Manchester Merah. Namun taktik rumit ini pelan-pelan mulai bisa dieksekusi dengan baik oleh penggawa The Red Devil. Matthijs de Ligt, Leny Yoro, hingga Harry Maguire bakal menjadi kunci permainan di lini belakang. Manchester United juga masih bisa mengandalkan Luke Shaw dan Lisandro Martinez yang akan segera pulih. Bagaimanakah komposisi terbaik pertahanan Manchester United agar semakin konsisten? Taktik gila Ruben Amorim melibatkan para bek tengah. Ruben Amorim mendapat banyak kritikan karena pilihan taktiknya yang terlalu rumit. Pelatih asal Portugal ini sering meminta anak asuhnya bermain pressing tinggi saat lawan menguasai bola. Teknik ini mewajibkan para bek tengah The Red Devil selalu sigap untuk ikut naik melakukan pressing. Saat para gelandang dan striker terpancing pressing lawan, maka akan ada celah antar lini. Celah ini yang harus diisi oleh para bek tengah agar skema pressing tetap rapat dan sulit ditembus. Namun masalahnya, para bek tengah Setan Merah masih inkonsisten melakukan hal tersebut. Kesalahan ini terlihat jelas saat Setan Merah ditahan imbang oleh Fulham. Alex Iwobi dengan enteng menyebutkan satu kelemahan dari para bek tengah Manchester United. Kami sudah melatih ini di latihan dan kami berhasil mengeksekusinya dengan baik di pertandingan. Kami tahu dua gelandang Manchester United gampang dilewati dan tiga bek tengah mereka tidak akan mau naik membantu pressing, tegas Iwobi. Alhasil, tim yang punya kemampuan progresi bola bisa dengan mudah menembus pertahanan Setan Merah. Lambat naik membantu pressing hingga lalai mengawal pemain lawan masih sering terjadi. Selain itu, peran bek tengah memang sangat vital di taktik pressing tinggi Amorim. Mereka dituntut untuk membantu dua gelandang Setan Merah dari situasi kalah jumlah atau overload. Meski masih belum sempurna, taktik ini mulai matang saat mengalahkan Chelsea. Sebelum kartu merah Robert Sanchez, para bek tengah The Red Devils disiplin membantu pressing. Bahkan para defender Setan Merah dengan agresif menekan lini depan Chelsea untuk merebut kembali penguasaan. Sayangnya, hal ini belum bisa dilakukan konsisten selama 90 menit. Alhasil, Amorim sempat merombak trio bek tengah dengan memasukkan Leny Yoro di babak kedua. Pemain asal Prancis ini membuat pressing di lini pertahanan kembali agresif. Monster pertahanan bernama Matthijs de Ligt. Salah satu yang layak diapresiasi karena mulai nyetel dengan taktik Ruben Amorim adalah Matthijs de Ligt. Pemain asal Belanda ini awalnya dianggap bakal jadi pembelian mubazir The Red Devils. De Ligt yang diboyong dari Bayern Munchen kurang lihai menguasai bola saat build-up serangan. Kelemahan ini diprediksi membuatnya bakal keteteran di skema Amorim. Sebelumnya, kekurangan De Ligt dalam build-up ini membuatnya terdepak dari Bayern. Thomas Tuchel bahkan lebih memprioritaskan Eric Dier yang punya skill umpan lebih akurat ketimbang De Ligt. Jurnalis ESPN Mark Ogden sempat menyebut De Ligt aslinya bukan transfer utama Setan Merah. Manchester United sebenarnya tidak menginginkan Matthijs de Ligt. Ini adalah transfer yang didorong oleh Ten Hag. United perlu menunjukkan kepercayaannya terhadap Ten Hag dengan mendatangkan pemain impiannya, terang sang jurnalis. Namun kritikan pedas berbagai pihak ini justru berhasil dibungkam oleh De Ligt. Pemain yang akrab dipanggil Mata ini justru menjadi monster pertahanan di skema Amorim musim ini. Kecerdasan De Ligt dan kemampuan fisiknya yang super kokoh sangat dibutuhkan Amorim. Salah satu contoh IQ tinggi De Ligt terlihat saat melawan Arsenal di laga pembuka. Dirinya sukses meruntuhkan counter attack kilat Arsenal yang dimulai Martin Odegaard. Pemain asal Norwegia ini akhirnya malah bikin umpan ngawur karena pergerakannya dibaca De Ligt. Di laga kontra Chelsea, ex-kapten Ajax Amsterdam ini juga membuat sapuan krusial. De Ligt membuang umpan saling berbahaya Reece James yang gagal diantisipasi Altay Bayindir. Secara statistik, De Ligt juga merajai total duel dengan 23 kali unggul dari Ibrahima Konate. Persaingan ketat yang menguntungkan Manchester United. Aura kebangkitan juga diperlihatkan oleh Harry Maguire yang semakin vital di skema Ruben Amorim. Dirinya bisa diandalkan sebagai tower udara sekaligus pengumuman dari lini belakang.
Ex-kapten setan merah ini sering memberikan umpan diagonal untuk membelah pressing lawan. Ditambah lagi, Maguire punya nilai plus karena sangat memahami skema 3 back. Maguire bermain sempurna jika Anda memakai skema 3 back. Dia sangat sempurna jika diposisikan sebagai back tengah murni, dia sangat kuat dan Anda membutuhkannya untuk menghalau umpan-umpan panjang. Gak heran, sang penyair ogah melepas Maguire di bursa musim panas lalu. Persaingan bek tengah makin semarak dengan Leny Yoro yang tampil lebih bugar. Bek asal Prancis ini terus bugar hingga bisa diandalkan lebih banyak di musim ini. Bek 19 tahun ini sebelumnya kerap menjadi pasien BPJS pada musim lalu. Tercatat Yoro absen selama 154 hari di musim lalu karena sering didera cedera. Sementara itu, pulihnya Lisandro Martinez menambah kompetisi bek tengah setan merah. Kabarnya, bek berkaki kidal ini bakal sembuh dari cedera ACL dalam waktu dekat. Licha juga sudah mulai sering terlihat di sesi latihan dengan para pemain setan merah lainnya. Amorim membutuhkan Lisandro untuk membuat build-up dari lini belakang lebih mulus. Selain 3 nama tersebut, masih ada Luke Shaw, Tyler Frederickson, hingga Aiden Haven yang bisa dicoba. Dapatkan sneakers premium harga terjangkau dari G-Walk. Sudah bonus box cantik dan kaos kaki. Cek linknya di bawah ini. Prediksi trio bek tengah terbaik. Padatnya komposisi bek tengah membuat Ruben Amorim harus meracik strategi terbaik. Sang penyair harus memilih 3 pemain top demi mengisi pos utama di lini belakang. Di posisi bek tengah kanan, Matthijs de Ligt dipastikan menjadi andalan Ruben Amorim. Phil Jones menilai de Ligt punya pengalaman mumpuni di posisi bek tengah. Dia pernah bermain untuk beberapa klub besar dan dengan beberapa pemain yang luar biasa. Pengalamannya sangat penting, ujar mantan bek setan merah tersebut. Sementara itu, Wes Brown kagum dengan fisik serta keandalan de Ligt memotong serangan lawan. Pertama, fisik de Ligt sangat kuat. Dia bek yang handal di posisi bertahan dengan tackle-tackle sliding dan hal-hal yang semacam itu. Saya rasa dia bakal diandalkan Amorim, ungkap Brown. Di posisi bek tengah murni, Harry Maguire dipastikan jadi pilihan utama Amorim. Sebab Maguire dilengkapi mental baja dan merupakan pemimpin yang cakep di lini pertahanan. Kemudian ada Lisandro Martinez dan Leny Yoro bakal berebut satu tempat di posisi bek tengah kidal. Keduanya sama-sama punya peranan kunci dalam melakukan progresi bola. Pasalnya, baik Licha maupun Yoro sama-sama punya kemampuan memegang bola yang mumpuni. Yoro punya nilai plus karena lebih bisa diandalkan untuk mendribble bola ke area tengah. Kemampuan ini bakal meringankan tugas 2 gelandang pivot Manchester Merah. Sementara Licha sering membuat umpan-umpan ajaib ke para striker setan merah. Dapatkan kaos olahraga bisa dipakai badminton, running, sampai futsal cuma 30 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Dengan komposisi pertahanan yang makin solid, akankah Ruben Amorim bisa menentukan racikan terbaiknya di lini belakang?